Halo semuanya, perkenalkan, saya Saefila Dwi Lestari, dengan NIM 101 dari kelas 2024C. Di video kali ini, saya ingin merangkum perjalanan belajar kita di mata kuliah semantik selama 1 semester ini. Oh iya, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Yunis Effendri, MPD. Langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari PPT pertama ya. Semantik itu simpelnya adalah ilmu yang mengkaji makna dalam bahasa, mulai dari tingkat kata sampai ke kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Nggak cuma itu, di PPT ini kita juga belajar sejarah singkat semantik, gimana perkembangan semantik sebagai ilmu linguistik, siapa saja tokoh-tokoh pentingnya, sampai fase-fase perkembangan ilmu semantik itu sendiri. Lanjut ke PPT kedua ya. Ada 3 poin utama yang kita pelajari di sini. Pertama, kita bahas konsep dasar semantik itu sendiri. Kedua, yang paling menarik, kita belajar tentang hubungan signifi dan signifian. Terakhir, kita juga memetakan apa saja yang masuk dalam ruang lingkup semantik agar kita tahu batasan kajian ilmu ini. Sekarang kita masuk ke PPT ketiga, yaitu pembahasan mengenai jenis-jenis semantik. Ternyata, cakupan semantik itu luas banget. Di materi ini, kita mempelajari beberapa perspektif semantik, seperti semantik behaviorisme yang melihat makna dari sisi perilaku, serta semantik deskriptif dan generatif. Nggak ketinggalan juga ada semantik gramatikal yang fokus pada struktur kalimat, dan semantik historis yang membedah perubahan makna dari waktu ke waktu. Selain itu, kita juga mendalami semantik logika yang sangat terstruktur, semantik leksikal yang fokus pada makna kata, serta yang terakhir ada semantik struktural. Oke, kita lanjut ke PPT keempat. Setelah tadi kita bahas jenis-jenis semantik, sekarang kita masuk ke penerapan semantik, yaitu dalam ranah linguistik mikro dan makro. Di materi ini, kita belajar membedakan fokus kajiannya. Kalau di linguistik mikro, kita lebih fokus pada analisis internal bahasa itu sendiri, seperti makna kata dan kalimat secara sistematis. Sedangkan di linguistik makro, kita melihat bagaimana semantik berinteraksi dengan faktor luar bahasa, misalnya dengan aspek sosial, budaya, bahkan psikologi penuturnya. Menarik banget kan? Jadi kita bisa lihat kalau semantik itu bukan cuma soal kata di dalam kamus, tapi juga soal bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan nyata. Wah, nggak terasa kita sudah sampai di PPT kelima. Di sini kita ngebahas sesuatu yang fundamental banget, yaitu hubungan antara konsep, lambang, dan acuan dalam kajian semantik. Nah, teman-teman pasti ingatkan visual yang ikonik di bab ini. Yap, segitiga makna dari Ogden dan Richard. Segitiga ini menjelaskan gimana kaitan antara pikiran kita, simbol bahasa, dan benda aslinya di dunia nyata. Terus, yang gak kalah penting, kita belajar kalau struktur makna itu ternyata dibagi dua, yaitu informasi dan maksud. Jadi, makna itu bukan cuma soal apa yang diucapkan, tapi juga kenapa atau apa tujuan dibaliknya. Di PPT ini kita juga diajak kenalan lebih dalam sama konsep makna menurut para tokoh legendaris, mulai dari Ferdinand de Saussure, Ogden dan Richard, sampai Geoffrey Leigh. Sebagai penutup di bab ini,
Ada pembahasan soal komponen makna dan aspek makna yang bikin kita makin paham kalau makna itu punya banyak lapisan. Oke, masuk ke PPT ke-6. Ini nih bagian yang cukup menantang, jenis-jenis makna. Di PPT ini, kita mempelajari klasifikasi yang sangat detail, bahkan totalnya ada 35 jenis makna. Pembagian sebanyak ini membuktikan kalau setiap kata itu punya wajah yang berbeda-beda tergantung bagaimana dan di mana dia dipakai. Memahami keberagaman makna ini jadi tools penting buat kita agar bisa lebih cermat dan teliti dalam berbahasa. Nah, kita sudah sampai di PPT ke-7. Kali ini kita bahas sesuatu yang dinamis banget, yaitu perubahan makna. Di sini, kita bakal ngulik kenapa sebuah kata bisa berubah maknanya seiring berjalannya waktu. Kita bahas mulai dari latar belakang kenapa perubahan itu terjadi, sampai memahami konsep perubahan makna itu sendiri. Yang paling seru di sini adalah pembahasannya soal faktor penyebab. Kita akan bedah menjadi dua, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, seperti pengaruh sosial dan budaya yang bikin bahasa kita terus berevolusi. Nggak lupa, kita juga mempelajari jenis-jenis perubahan makna yang umum terjadi dalam keseharian kita. Kita sudah sampai di PPT ke-8, nih. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis hubungan makna. Materi ini bisa dibilang paling banyak istilahnya, tapi sebenarnya sangat familiar karena sering kita temui dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Di sini, kita bakal mengulas tuntas mulai dari sinonim, persamaan makna, homonim, homofon, sampai homograf. Nggak ketinggalan juga hubungan hierarkis seperti hiponim hipernim dan meronimi holonimi. Kita juga akan membedah konsep polisemi dan antonim, serta membahas dua fenomena unik dalam bahasa, yaitu redundansi, berlebih-lebihan, dan ambiguitas, bermakna ganda. Nah, sekarang kita sudah sampai di PPT ke-9, yaitu membahas prinsip-prinsip hubungan makna. Di sini kita bakal melihat bagaimana cara kata-kata berinteraksi satu sama lain dalam sistem bahasa. Prinsip tumpang tindih, contohnya seperti kata cerdas dan pintar yang maknanya sering beririsan. Prinsip inklusi, di mana satu kata mencakup kata lainnya, seperti hewan yang di dalamnya termasuk kucing, buaya, hingga anjing. Prinsip komplementer, yaitu hubungan yang saling melengkapi dan mutlak, seperti pasangan kata hidup dan mati. Prinsip bersinggungan, contohnya seperti sendok dan garpu, yang sering muncul bersamaan karena fungsinya yang berdekatan. Nah, akhirnya kita sampai di PPT terakhir, yaitu materi komponen dan medan makna. Ini adalah bab penutup yang sangat penting buat melihat gambaran besar dari sebuah sistem bahasa. Di sini kita belajar dua konsep utama. Konsep medan makna, di mana kita belajar mengelompokkan kata ke dalam bidang-bidang tertentu agar lebih terstruktur. Kita juga bahas karakteristik serta hubungan dalam medan makna tersebut. Konsep komponen makna, yaitu cara kita membedah makna kata ke bagian yang lebih kecil. Kita juga mempelajari apa saja jenis-jenis komponen makna yang bisa kita gunakan dalam analisis bahasa. Dengan memahami medan dan komponen makna, kita jadi punya pisau analisis yang lengkap untuk membedah makna bahasa secara sistematis. Dan itu dia rangkuman materi semantik kita selama 1 semester ini. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Dr. Yunise Vendri, MPD, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga rangkuman singkat ini bermanfaat buat kita semua. Aku Saefila Dwi Lestari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.